Halo semuanya, hari ini kita bertemu dalam pertemuan kedua untuk membahas KD yang masih sama, yaitu KD 3.1, menganalisis proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Pada pertemuan pertama, kita sudah belajar mengenai proses perumusan dasar negara. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai penetapan Pancasila sebagai dasar negara, dan yang kedua adalah menunjukkan semangat komitmen para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Oke, langsung saja. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kapan Pancasila itu ditetapkan sebagai dasar negara? Oke, tentunya kita bertanya-tanya, kapan Pancasila itu ditetapkan sebagai dasar negara? Apakah pada tanggal 1 Juni, ya pada saat para founding father menyampaikan usulan dasar negara, atau pada tanggal 17 Agustus 1945 saat proklamasi kemerdekaan, atau pada tanggal 18 Agustus 1945. Oke. Kita akan kupas ya kapan Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara pada slide-slide berikutnya. Pada tanggal 7 Agustus 1945, setelah menyelesaikan tugasnya, BPUPKI dibubarkan dan digantikan dengan PPKI, atau nama lainnya adalah Dokuritsu Junbi Inkai. Nah, kemudian kalau kita melihat proses terbentuknya PPKI pada saat itu, kita bisa melihat bahwa Soekarno, Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat berusaha menemui Jenderal Terauchi ya di Saigon. Kemudian mereka mencoba berdiskusi untuk kemudian menentukan ketua dan wakil ketua serta anggota PPKI yang akan membantu proses pencapaian kemerdekaan negara Indonesia. Nah, pada saat itu jumlahnya kurang lebih ada 21 orang. Tetapi setibanya di negara Indonesia, ya, ada penambahan 6 orang untuk anggota PPKI. Artinya PPKI pada saat itu bukan hanya ya karena ini adalah lembaga bentukan Jepang ya, tetapi lebih daripada itu PPKI punya satu independensi, di mana ketika mereka menambah 6 orang ya itu tidak masalah, sehingga jumlah anggota PPKI pada saat itu menjadi 27 orang dengan ketua ya Soekarno dan Hatta. Artinya 27 orang itu sudah termasuk Soekarno dan Hatta. Nah, kita bisa melihat selanjutnya. Nah, pada tanggal 14 Agustus terjadi ya bom atom di Jepang ya, khususnya di Hiroshima dan Nagasaki. Ya, kita bisa melihat itu menjadi awal terjadinya kekalahan pada sekutu ya. Nah, momentum ini, kesempatan ini dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh ya para pendiri negara, salah satunya oleh Soekarno dan Hatta, didampingi oleh founding father yang lainnya, oleh golongan muda dan golongan tua, untuk kemudian memproklamasikan diri ya, untuk memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia, di mana bunyinya seperti yang ada pada gambar yang ada di slide, yaitu kami bangsa Indonesia. Oke, proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Oke, tanggal 17 negara ini sudah memproklamasikan diri menjadi negara yang merdeka. Nah, apakah kemudian dengan ini Pancasila sudah resmi ya ditetapkan sebagai dasar negara, dan juga Undang-Undang Dasar juga ditetapkan sebagai dasar hukum negara kita? Kita lihat pada slide selanjutnya. Nah, setelah proklamasi kemerdekaan,
tanggal 18 Agustus ini, kalau kita bisa melihat gambar yang ada, itu ada yang namanya sidang PPKI yang berhasil menetapkan 3 keputusan dasar atau menghasilkan 3 keputusan dasar. Yang pertama, menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, memilih presiden dan wakil presiden, yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Nah, di tanggal 18 Agustus ini secara resmi bahwa Undang-Undang Dasar 1945 ini sah menjadi dasar hukum negara kita. Begitu juga Pancasila, karena Pancasila tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, khususnya di alinea yang keempat. Maka dengan ini kita bisa katakan bahwa Pancasila sebagai dasar negara itu secara resmi ya tertuang ya atau ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Oke, selanjutnya kita akan berbicara komitmen para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, berbicara komitmen, kita bisa melihat banyak hal yang dilakukan oleh Founding Father, khususnya di dalam proses perumusan atau bahkan sampai pada penetapan. Kita melihat bahwa Founding Father ya itu memiliki sikap-sikap yang luar biasa, keutamaan yang cukup baik di dalam membangun komitmen dan perjuangan sehingga negara kita ini bisa merdeka. Maka ya kita perlu banyak mencontoh ya komitmen dan perjuangan para Founding Father kita pada saat itu ya, di mana mereka mengutamakan persatuan dan kesatuan, bahkan juga mengutamakan kepentingan bangsa dan negara ini di atas kepentingan kelompok ya. Juga sikap-sikap toleransi, sikap-sikap menghargai, menghormati itu sangat dijunjung tinggi. Nah, selanjutnya generasi muda perlu menyadari potensi dan tanggung jawabnya terhadap kemajuan bangsa. Generasi muda merupakan agen perubahan suatu bangsa. Seperti yang Bapak katakan tadi bahwa di awal ketika kita berbicara komitmen para pendiri negara, para Founding Father ya, kita sebagai generasi muda yang merupakan agen perubahan suatu bangsa harus mampu juga ya, bukan hanya sekedar menghafalkan, bukan hanya sekedar mengingat, bukan hanya sekedar meniru ya, tetapi menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Itu yang tidak mudah. Maka ya, paling tidak sedikit demi sedikit kita harus memulai paling tidak mencontohkan hal-hal sederhana tadi kaitannya dengan sikap menghargai, sikap toleransi, sikap saling menghormati, sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan dalam konteks kecil di lingkungan sekolah misalnya ya. Bagaimana dengan kelompok pertemanan kita di mana teman-teman kita berbeda latar belakang, berbeda suku, agama dan lain sebagainya, tetapi di situ kita mulai bisa menerapkan hal-hal kecil tadi dan itu menjadi simbol perekat persatuan dan kesatuan negara kita. Maka ini menjadi tugas dan tanggung jawab kalian juga sebagai seorang pelajar. Nah, kemudian kita lihat para pendiri negara dalam perumusan Pancasila memiliki komitmen sebagai berikut. Ini hampir sama dengan yang Bapak sampaikan tadi. Yang pertama adalah memiliki semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme. Persatuan, kesatuan, dan nasionalisme. Kecintaan terhadap tanah air ya. Adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia, adanya sikap memiliki ya, sebagai warga negara kita memiliki rasa ya untuk memiliki bangsa dan negara ini. Kemudian selalu bersemangat dalam berjuang, ini menjadi poin penting juga. Yang keempat adalah mendukung dan berupaya secara aktif dalam mencapai cita-cita bangsa, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Satu cita-cita bangsa yang tidak mudah untuk diwujudkan oleh para Founding Father, tetapi kita sebagai generasi penerus harus mampu mewujudkannya dalam hal-hal kecil, dalam tindakan-tindakan kecil
Karena kalian adalah sebagai pelajar, maka Pak Yosef katakan tadi, kalian bisa memulainya dari lingkungan keluarga kalian, lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat. Ambil hal-hal yang sederhana. Bagaimana kalian menghargai proses pengambilan keputusan di keluarga misalnya, proses pengambilan keputusan di tingkat sekolah misalnya, di kelas khususnya, misalnya dalam pemilihan ketua kelas. Bagaimana kita memiliki rasa untuk saling menghormati ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah melakukan pengorbanan pribadi dengan cara menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Oke, ini luar biasa bahwa kita harus menempatkan kepentingan pribadi ya di bawah ya, atau yang utama harus kita tonjolkan adalah kepentingan negara dulu, baru kepentingan pribadi. Yang C, nilai semangat para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Bapak di sini mengambil 2 contoh saja. Dengan memahami pentingnya semangat kebangsaan dari para founding father, ya, kita diharapkan mampu melahirkan jiwa nasionalisme dan patriotisme. Ingat ya, nasionalisme itu adalah paham kebangsaan yang mengandung kesadaran dan semangat cinta tanah air, memiliki rasa kebanggaan sebagai bangsa, atau memelihara kehormatan bangsa. Bagaimana kalian sebagai seorang pelajar mewujudkan rasa nasionalisme ini? Ya banyak hal-hal yang bisa kalian tunjukkan. Salah satunya adalah bagaimana kalian ya belajar ya bahasa Indonesia yang baik dan benar misalnya. Kalian ya ketika ada event olahraga yang tingkatnya internasional ya, kalian mendukung tim negara Indonesia secara all out misalnya, melihat secara langsung atau bahkan hanya mendukung di TV, tetapi kalian ikut merasakan ketika tim yang kita bela ini, negara yang kita bela ini kalah misalnya, atau sebaliknya menang, maka kita ikut merasakan. Itu adalah perasaan-perasaan atau paham kebangsaan yang mengandung kesadaran dan semangat cinta tanah air. Contoh lainnya bagaimana? Banyak sekali yang bisa kalian tunjukkan di lingkungan kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah patriotisme. Cinta tanah air atau sikap seseorang yang rela berkorban, baik jiwa maupun raga untuk mempertahankan bangsanya. Nah, kalau dalam konteks kita tinggal di wilayah DKI Jakarta misalnya, ya, apa kira-kira ya sikap patriotisme yang bisa kita tunjukkan sebagai seorang pelajar misalnya? Cinta tanah air atau sikap seseorang yang rela berkorban baik jiwa maupun raga untuk mempertahankan bangsanya. Hal ini bisa dirangkum secara sederhana. Ya tidak harus kemudian ya berkobar-kobar seperti layaknya para pejuang di tahun 1945, tetapi sebagai pelajar misalnya, karena kita di wilayah Jakarta ini ya sudah terlalu panas ya, kita tinggal di satu rumah ya di mana tidak banyak tanaman-tanaman hijau ya yang mampu memberikan kesejukan, khususnya ya kita sebagai warga ya bisa memulai dengan melakukan semacam reboisasi kecil-kecilan ya, bukan reboisasi. Kalau reboisasi itu biasa dilakukan di lahan yang kemudian sudah memang tidak ada tanamannya ya. Maka kalau di lingkungan perumahan kita bisa memulainya dengan menanam tanaman-tanaman yang berguna untuk kehidupan di level masyarakat misalnya ya, atau di lingkungan keluarga. Ya, Bapak mencontohkan hal-hal seperti itu bisa menjadi sikap patriotik ya. Artinya ketika di wilayah DKI Jakarta ini kita tidak bisa mengharapkan satu udara yang bersih, segar, maka di lingkungan rumah kita sebagai pelajar atau sebagai warga memulai hal-hal ini sebagai bentuk sikap patriotik kita, kecintaan kita terhadap daerah ini, terhadap negara kita ya. Tidak harus kemudian memegang senjata untuk mewujudkan sikap patriotik ini. Hal yang lainnya yang bisa kita lakukan sebagai seorang pelajar misalnya apa ya? Patriotisme. Patriotisme juga bisa kalian tunjukkan sebagai pelajar, misal di lingkungan sekolah ya. Kalian mewujudkannya dengan mengikuti organisasi-organisasi
sekolah ya, dengan kalian benar-benar ya ikut berproses dalam organisasi itu ya. Misalnya di sekolah kan ada yang namanya Paskibra, ada yang namanya OSIS, ada yang namanya MPK, di mana kalian di situ berproses ya, berorganisasi, dan paling tidak kalian juga mengenal ya, mulai mengenal ya perasaan-perasaan atau sikap cinta tanah air itu yang kemudian kalian ya korbankan ya, baik jiwa dan raga di dalam proses berorganisasi tadi ya, mengikuti kegiatan perlombaan dalam hal ekstrakurikuler Paskibra misalnya, atau pramuka misalnya. Itu adalah sikap-sikap patriotik kalian sebagai seorang pelajar. Oke, ini adalah ciri-ciri patriotisme tadi. Nah, banyak hal yang masih bisa menjadi contoh, tapi kalian bisa mencarinya secara mandiri ya, kemudian kita bisa diskusikan. Oke, terima kasih untuk pertemuan kedua ya. Bapak menyampaikan materi mengenai penetapan Pancasila sebagai dasar negara, juga mengenai komitmen ya dan nilai-nilai yang diperjuangkan di dalam proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, di akhir ini nanti akan Bapak sampaikan kegiatan post-test yang meliputi materi presentasi 1, yaitu perumusan Pancasila sebagai dasar negara, dan juga materi hari ini. Ingat, materi proses perumusan dasar negara, tolong jangan dilupakan. Di sana kemarin kita sudah bahas mulai dari apa itu dasar negara, fungsinya apa, kemudian usulan dasar negara yang disampaikan mulai dari tanggal 29 Mei, ya 31 Mei dan 1 Juni. Kemudian itu yang dirangkum dalam sidang BPUPKI 1, kemudian ada sidang BPUPKI 2, ada yang namanya setelah sidang BPUPKI 1 ada sidang panitia 9 atau panitia kecil, kemudian yang terakhir adalah sidang PPKI. Nah, anak-anak semuanya, jika kalian merasa kesulitan di dalam belajar kali ini, silahkan jika ada pertanyaan kalian tuliskan di kolom komentar. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat pagi, selamat belajar. Tuhan memberkati.